caranya ini? Bapak bisa di ini, Bisa di stop. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Zoominar Rumin Quran Surat Al-Fatihah seri kedua. Perkenalkan, saya Putri Ira dari Singapura yang akan memandu acara hari ini, insya Allah 1,5 jam ke depan. Baiklah, sambil menunggu yang lain masuk, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Sudah ada Mbak Dini ya dari Singapura, Mbak Imar. Masya Allah, ini muka-mukanya wajah-wajah yang selalu hadir gitu di kajian, dan mudah-mudahan termasuk ke dalam keluarga Allah ya, kata Mbak Lina, Masya Allah, dalam naungan, dan semoga mendapat cinta Allah. Sebelum masuk ke acara inti, saya ingin sedikit recap sebentar mengenai pembahasan tadabbur Quran seri yang pertama sebelumnya. Bagaimana Mbak Lina saat itu mengingatkan kita untuk selalu memiliki kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, kita hendaknya selalu mengingat Allah gitu. Jadi kalau Mbak Lina bilang tuh ada refleks gitu, ketika mau ngapain, sedang beraktivitas apa, selalu ingat Allah, Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya bahasanya. Terus yang kemudian itu adalah Mbak Lina juga mengajarkan kita untuk bagaimana sih adab dalam berdoa. Jadi kalau seandainya memang kita mau doa kita itu untuk cepat dikabul gitu ya, ada adab-adabnya gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Dan salah satunya itu memang kita bisa menyebutkan Asmaul Husna gitu, nama-nama Allah. Misalnya kalau seandainya kita lagi sakit gitu ya, bisa menggunakan nama Asyafi, ya Allah gitu, yang mau menyembuhkan, sembuhkanlah aku, seperti itu. Terus atau mungkin dengan surat Al-Fatihah yang memang minggu lalu kita belajar gitu ya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Penyayang gitu ya, aku memohon kepadamu, aku memiliki hajat, seperti itu. Itu salah satu adab gitu yang memang bisa kita lakukan ketika berdoa. Dan satu lagi adalah bagaimana kita juga bisa bertawasul gitu, merayu Allah dengan menyebut ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan terkait ibadah ini nanti akan kita bahas lagi nih, karena memang minggu lalu nih Mbak Lina, narasumber kita, sudah kasih bocoran sedikit gitu ya mengenai bagaimana salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah dengan beribadah. Dan di acara hari ini gitu ya, di sesi yang kedua, memang insya Allah kita akan melanjutkan Quran Surat Al-Fatihah ayat kelima gitu ya, yang bunyinya kan Bismillahirrahmanirrahim, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, seperti itu. Nah, bagaimana sih kaitannya gitu ya, bagaimana tadaburnya? Ya udah, kita langsung tanya aja kepada Mbak Lina yang memang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mbak Lina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Lina, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak semua, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan ya perjalanan cinta kita kepada Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu amma ba'd. Insya Allah seperti kata Mbak Putri ya, kita akan sama-sama belajar lagi, kita sama-sama menaikkan refleks kita sama Allah. Yang awalnya mungkin refleksnya baru level 1 nih, lama-lama mudah-mudahan jadi level maksimum ya. Amin, amin. Oh ya, Sebelum kita mulai, aku tuh mau tanya dulu nih, buat sekalian pemancing buat teman-teman nanti nih. Kan penasaran juga ya, kalau seandainya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, kenapa sih kok ada dua gitu loh iyakanya gitu, di depan sama di belakang gitu? Kenapa ya Allah sampai harus menyebutkan 2 kali gitu? Apakah maknanya sih gitu di dalam tadabbur atau ya tadabbur Al-Qur'an itu hikmahnya seperti apa gitu? Terus juga
mengapa kata na'budu itu didahulukan dari kata nasta'in gitu. Itu tuh benar-benar kayak bikin penasaran juga ya. Angga boleh Masya lanjutin ya. Allah. Makasih. Insya Allah, ya, insya Allah kita akan bahas termasuk yang tadi ini ya, pertanyaan yang mungkin kan kita ketika baca Arabnya, terus kita baca terjemahannya, memang ayat ini tuh berbeda dari susunan kalimat yang sesungguhnya. Apa tuh maksudnya? Oh ya, saya ada ngasih ini ya, Mbak, slide-nya itu. Oh iya, slide. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa kita sama-sama untuk terus bersyukur. Bahkan, Masya Allah, dalam salah satu ayatnya, Allah menyebutkan ya, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi, katakanlah dengan segala keutamaan Allah, dengan segala kasih sayang Allah, karena itulah maka berbahagia. Jadi dalam Al-Quran diperintahkan kalau kita tuh harus berbahagia gitu. Ini ketika saya baca ini dan tadabbur, ya Allah ternyata seharusnya kita menjalani hidup ini ya ceria, bahagia. Meskipun ada beban, tentunya ada beban kehidupan itu kan sunatullah ya, karena kan kita hidup di dunia belum di surga. Insya Allah kita akan sama-sama di surga. Jadi di sini saya ingin mengajak Mbak semua, mari kita berbahagia karena kita sedang apa? Sedang belajar ayat-ayatnya Allah. Apa sih yang paling membahagiakan ya, kecuali kita tuh bisa lebih dekat sama Allah setiap hari ya. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu banyak memberikan contoh kepada kita dari beliau sebelum sebelum dikasih nubuah itu, sebelum sebagai nabi, bahkan beliau sudah mencontohkan hal-hal yang baik sehingga beliau dipilih, dan di akhir hayatnya kitalah yang diingat sama beliau. Ummati, ummati, ummati. Jadi termasuk ya salah satu kekhususan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kita sebenarnya bahkan di mata beliau bukan disebut umat, tapi disebutnya itu adalah saudara. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah memandang ini ya, orang-orang yang syahid perang Badar. Kemudian Rasulullah menangis. Di samping Rasulullah itu ada Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian kata Umar, kami saudaramu, wahai Rasulullah, kami ada di sini. Jadi Umar mengira Rasulullah itu kesepian dengan para sahabatnya yang syahid gitu ya, yang telah berpulang. Kemudian kata Rasulullah, bukan. Siapa saudaranya Rasulullah? Jadi kata Rasulullah, Umar, engkau itu adalah sahabatku. Saudaraku itu adalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tapi masih mau mengikutiku. Bayangkan, jadi title kita di matanya Rasulullah itu adalah saudara loh. Bukan umat, ibaratnya bukan bawahan ya, bukan bawahan mengikuti atasan, tapi saudara. Jadi lebih ini ya, lebih erat gitu kaitannya. Masya Allah. Jadi sama-sama ya kita tajdid niat lagi. Saya sudah memaparkan bahwasanya setiap kita aktivitas termasuk tadabbur, sama-sama tajdid niat. Oke, kita masuk ya. Kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Boleh next, Mbak? Jadi tadabbur Al-Fatihah seri kedua. Nah, ini kita akan sama-sama mengingat ya, setiap mau tadabbur, kita ingat tema surat itu apa. Misalnya kalau kita suratnya surat An-Nas, ayatnya ayat terakhir, kita tetap harus ingat-ingat dulu nih, apa sih temanya. Nah, jadi ada kalau di mushaf itu bagian belakang, beberapa jenis mushaf Indonesia, itu di belakang sudah dicantumkan, bagus banget rapi di indeksnya itu. Jadi misalnya tema tauhid, surat apa, ayat berapa dikelompokkan, nah itu bagus sebenarnya. Jadi Al-Fatihah ini kita sama-sama mengingat bahwasanya terwujudnya orientasi menuju Allah dengan penghambaan yang sempurna ya. Jadi bukan penghambaan yang abal-abal, bukan penghambaan yang hoax ya, tapi benar-benar kita penghambaan yang sempurna. Boleh next juga Mbak? Insya Allah kita masuk ya di ayatnya. Nah ini tadi ya, sampai sini dulu. Tadi Mbak Putri sudah ini
ngasih clue ya, ngasih clue. Wah, ini ayatnya Masya Allah unik nih. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kalau terjemahannya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, di sini eh, kita lihat ya. Jadi ini susunannya itu bukan susunan subjek, predikat, objek. Kan harusnya kan na'buduka ibaratnya. Na'buduka kami menyembahmu gitu. Na'buduka ya Allah misalnya kayak gitu ya. Wa nasta'inuka ya Allah harusnya gitu. Jadi menyebutkan kaminya dulu, saya menyembah, kami menyembah, kemudian kami mohon pertolongan. Nah, tapi ayat ini enggak. Jadi menyebutkannya itu objeknya dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, ada apa sih dengan ayat ini? Nah, boleh next nih, Mbak. Oke. Boleh ada di zoom out sedikit, Mbak. Soalnya terputus. Ditarik. Nah, ya. Wah, makasih banyak. Ya, jadi kita pertemuan sebelumnya kita belajar mengikat ayat ya. Jadi kita bisa mengikat ayat dari ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Nah, jadi coba kita flashback dulu nih, ayat sebelumnya apa sih gitu. Jadi kan kalau ayat 1 sampai 4, ya, sudut pandangnya itu kita membicarakan Allah nih. Jadi Allah tuh adalah sudut pandang ketiga. Makanya kan Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim itu kan yang kita bicarakan ya. Nah, ini salah saya tuh, saya ada salah tulis ya. Maksudnya namun ayat 5 ini, Oh iya. Allah lah yang kita ajak bicara. Jadi dari sudut pandang yang ibaratnya jauh, tiba-tiba sudut pandang ke engkau gitu. Ada perubahan. Ya, kalau misalnya di kaidah lughah bahasa Arab itu ada namanya iltifat, perubahan dari sudut pandang yang awalnya jauh ke sudut pandang yang dekat karena engkau. Kan kayak engkau tuh kayak kita tatap muka gini kan, ya engkau gitu, kamu ya, bahasanya seperti itu. Jadi apa hikmahnya? Jadi di sini disebutkan di berbagai tafsir agar si hamba yaitu kita merasakan kedekatan dan mudah untuk menampakkan atau mengakui kita butuh apa sih. Jadi kita nggak gengsi-gengsi lagi nih. Ibaratnya kita turunkan gengsi kita luruhkan nih. Misalnya kita adalah petinggi atau kita bos. Atau bahkan ya, jadi saya baru tahu ada salah satu tipe manusia yang dia itu nggak bisa banget minta tolong bukan karena dia gengsi. Karena dia terlalu sering menolong, jadi bingung mau minta tolong tuh caranya gimana. Ini ternyata ada salah satu bentuk psikologis. Jadi ada seorang anak yang dia dari kecil mengurus ibunya yang sakit-sakitan. Jadi dia sampai ada di titik, emang minta tolong tuh caranya gimana ya? Ada sampai jenis manusia seperti itu. Jadi kita diminta untuk meluruhkan apabila kita tipe seperti itu. Susah banget minta tolong, karena kita terlalu sering menolong orang misalnya membantu, jadi kita luruhkan semuanya itu. Kita akuin kita butuh apa, kita akuin bahwasanya kita tuh kerdil. Nah, karena di ayat 1, 2, 3, 4-nya itu, kita sudah terkagum-kagum nih dengan kekuasaan Allah, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang memiliki segalanya, kemudian Allah juga diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahimnya, kemudian ada hari terakhir ya, hari pembalasan gitu. Berarti, wah ini kita butuhnya sama Allah aja nih, Allah yang pemilik segalanya banget nih. Maka kita perlu mewujudkan dengan meminta pertolongan, meminta kemudahan. Nah, di sini kan berarti kalau kita lihat nih urutan ayatnya, saya ada nulis, jadi ada pujian kepada Allah, setelahnya kita mengaku kita telah beribadah, kemudian kita berdoa ya. Jadi di antara pujian kepada Allah, kemudian meminta, itu ada tengah-tengahnya ada beribadah. Jadi di sini di berbagai kaidah sering diungkapkan bahwasanya ibadah itu adalah salah satu bentuk kita benar-benar memohon pertolongan sama Allah. Jadi kalau kita bisa mengoreksi diri, sudah benar belumnya cara kita minta tolong sama Allah itu, kita lihat ibadah kita. Nah ini kaidahnya, semakin kita merasa butuh sama Allah, semakin kita merasa cuman Allah banget nih yang bisa nolongin saya, ada masalah anak lah, masalah di sekolahnya, atau masalah di komunitas, masalah pribadi bahkan ya, bukan terkait dengan luar.
ya Allah aja gitu yang sebenarnya yang bisa nolong. Adapun kayak kaidah-kaidah ya, tips, trik itu kan sebenarnya wasilah ya, bentuk kita ikhtiar. Kita berusaha maksimal untuk mencapai itu, tapi ya terakhir tetap Allah yang menentukan. Maka di sini disebutkan metode terbaik dalam meminta, pertama kita beribadah. Nah, nanti insya Allah yang akan saya bahas lebih detail di sini, karena ini emang krusialnya ibadah. Berarti highlight-nya di sini nih. Kemudian beribadah di sini bukan hanya ukhrawinya aja, tapi ternyata di luar ukhrawi ya. Ya, badaniah kita, kemudian kita ada maliyah ya, kan badaniah badan kita. Maliyah berarti harta kita. Nah, karena kan ibadah itu fokusnya bukan hanya sholat, zakat, puasa ya, bukan hanya itu aja. Kemudian baru kita meminta di dalam doa kita. Nah, saya mengungkapkan yang saya sudah tulis kemarin. Jadi saat kita tahu cara memuji yang benar, sesungguhnya kita telah mengamankan dari hilangnya nikmat. Ibaratnya Allah sudah prepare nih nikmat-nikmat. Ya ada, nikmat itu bukan hanya yang lezat-lezat dari segi lidah dan mata ya, tetapi juga hati. Nikmat-nikmat ya, kita ada masalah, solusinya Allah kasih. Kita ada sesuatu kebutuhan, Allah kasih clue-nya gitu. Itu termasuk. Nah, boleh next Mbak. Berarti kita megang kunci ini ya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang didahulukannya adalah beribadahnya dulu. Boleh ke selanjutnya, Mbak? Nah, di sini nih, saya ingin bertanya dulu. Kita tadi disebut-sebut ibadah ya. Jadi pertama kita sama-sama diskusi. Ibadah itu apa sih? Sebutkan aja apa yang terlintas di benak kita ketika teringat ibadah. Sholat, Salat, zakat, ya. zikir. Zikir, Masya Allah. Ya, Birrul masalah. walidain. Berwadain, Masya Allah, iya. Kira-kira kita ngucek-ngucek di ngucek-ngucek di kamar mandi, di dapur masuk ibadah nggak? Ibadah insya Allah. Masya Saya Allah, juga ya, sih. itu masuk ibadah. Kita betulin Kalau dasi ikhlas suami gitu yang ya. mencong-mencong nih ya, atau kita betulin apa namanya handuk ya, handuk suami yang mencong-mencong nih atau naruhnya belum pada tempatnya itu termasuk ibadah nggak? Kalau Tergantung mami niat. belum bingung. Tergantung niatnya ya, Mbak Lina. Niatnya, Masya Allah. Oke. Jadi kita punya diskusi 4 ini ya. Apa sih ibadah itu? Terus sampai kapan sih kita ibadah? Sampai kapan gitu? Apakah ada limitednya? Kemudian bagaimana? Kemudian kunci suksesnya. Boleh next, Mbak? Di bawahnya. Nah, di sini ya. Kita bahas dulu apanya. Jadi, tadi yang Mbak sebutkan itu sangat betul semua. Ya, termasuk yang tadi saya tanya, terus dijawab itu tuh betul semua. Jadi memang ibadah itu adalah segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, tapi sebenarnya nggak sampai titik ini doang. Soalnya biasanya nih di buku-buku atau di pembahasan segala yang Allah cintai dan ridhoi. Nah, terus apalagi gitu? Yang kita penuh ketundukan melaksanakannya. Itu sebenarnya potongannya. Jadi memang kadang-kadang orang memenggal-menggal ya. Nah, di sini makanya saya segala ngajak nggak nyantumin, bukan sampai situ saja. Jadi segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yang kita lakukan dengan penuh ketundukan. Jadi, maka ulama membentuk suatu kaidah. Dan ini saya paling senang. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau saya nyebut tuh quotes nih gitu ya. Rubbama yukabbirul amal bisabab aniyah. Bisa jadi amalan itu besar, menjadi besar di mata Allah karena niat kita. Contoh tadi, betulin handuk yang bentuknya udah nggak jelas, ada baju-baju di lemari yang awalnya sudah rapi-rapi ya, seperti Lego yang tersusun rapi kok mencong-mencong. Nah itu, menurut kita itu kan sepele banget ya. Tapi di sini ada rubbama yukabirul a'mal bisabab aniyah. Bisa jadi ada amalan yang menjadi besar karena niat kita. Termasuk juga Masya Allah ini yang paling kadang kita lupa ya. Misalnya kita telah menutup aurat nih. Jangan dijadikan itu niat untuk fashion saja ya. Keindahan itu boleh banget. Karena innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Tapi jangan sampai niat kita berubah. Beneran kalau kita ngaca, ya Allah kita niat ini emang karena memang nutup aurat. Bayangkan kalau ada orang kerjanya 24 jam di luar ya. Itu pahalanya loh. Pahala dia 24 jam menutup aurat. Masya Allah ya. Ini paling ringan banget ya.
nggak harus pakai yang mahal-mahal, tapi kita sudah dapat pahalanya karena kita menutup aurat ya. Minimal kan kalau masa kerja itu 9 jam misalnya di luar, kita pakai ini yang rapi, ya Allah itu. Jadi melenceng sedikit saja niat kita yang awalnya menutup aurat biar rapi segala macam, biar minimal auzubillah biar dianggap paling modis atau dibilang anggap-anggap atau melenceng ke kiri-kiri ya niat kita sudah berubah. Makanya dalam hadis ada menyebutkan maknanya ada hamba yang terkaget, dia merasa amalan sudah besar ternyata cuma tumpukan kecil. Nah, itu bisa jadi karena niat kita yang salah. Nah, termasuk misalnya suami. Nah, ini bagus banget. Jadi kalau para salafus saleh itu selalu mengingatkan ya, say goodbye sama suaminya bukan hanya cium tangan, cipik-cipik ya. Jadi kalau para salafus saleh itu orang-orang saleh terdahulu, kalau para suaminya berpamitan untuk mencari nafkah, diingatkan, aku lebih tahan dengan lapar daripada panasnya api neraka akibat hal-hal yang haram. Gitu. Jadi kita ingatkan, suamiku sayang, engkau keluar itu hanya mencari yang halal. Prosesnya halal dan makanannya harus halal, segala uangnya halal. Jadi itu benar-benar karena benar-benar di luar sana itu godaan semakin besar. Saya merasakan semakin canggihnya teknologi, justru godaan-godaan itu semakin banyak yang masuk. Tawaran-tawaran segala menggiurkan yang jenis-jenisnya itu haram akan terpampang nyata. Yang dulunya kita tertutup ya dari segala teknologi, nggak gampang buka internet segalanya ya, kita menemukan itu ya kalau di jalan aja, atau misalnya iklan di jalan, tapi ini bisa masuk handphone, iklan-iklan seperti itu. Ya itu makanya kita benar-benar ingatkan seperti itu. Nah sekarang sampai kapan sih gitu ya? Sampai kapan kita harus beribadah? Nah di sini Masya Allah, ayat 99 surat Al-Hijr. Fi qauli ta'ala Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Atau kalau di mushaf Indonesia ditulis nih ada ajal dari tanda kurung datang kepadamu. Jadi al-yakin di situ artinya adalah ajal atau kematian. Jadi ya sampai Allah memanggil kita untuk berpulang. Jadi nggak ada ibaratnya, aduh, sholatnya udah deh di sini aja. Oh ya ampun, sehabis puasa Ramadan saya nggak usah deh puasa-puasa lagi. Jangan seperti itu. Bahkan di sini ya, bukan hanya kita aja yang kepo ya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat zaman dulu juga jangan dikira sahabat zaman dulu juga suka kepo. Jadi pernah suatu saat kan ibaratnya kalau Ramadan itu wah full banget nih ya energi kita, ngerasa nggak sih Mbak? Wah Masya Allah puasanya, tilawahnya ya dari segi bisa menahan emosi segala macam. Nah, ketika Ramadan usai, nah para sahabat juga merasakan kekepoan. Nanya sama Aisyah, wahai Aisyah, adakah amalan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi amalan khusus di luar Ramadan atau setelah ketika Ramadan tuh ada nggak sih? Kira-kira jawabannya ada nggak? Kita tebak-tebak dulu nih. Ada nggak sih kira-kira amalan khususnya Rasulullah? Kira-kira ada nggak nih? Kira-kira apa ya? Waduh, bingung juga. Tebak-tebakan dulu nih Mbak. Soalnya Jadi Rasulullah kan emang udah luar biasa ya Mbak Lina gitu. iya. Tahajudnya Itu pun yang gitu kan. iya betul. Kita tahu ketika sholat tahajud itu bengkak-bengkak kakinya, Iya, kayak gitu ya. konsisten. Jadi kalau kita mengukur diri, berkaca diri, kok Jauh itu banget. di luar galaksi ya kalau pas orang zaman sekarang. Kok di luar galaksi gitu. Ternyata Aisyah langsung menegaskan, lah, Oh, karena iya, amaluhu iya. di matan. Jadi kata Aisyah, nggak ada amalan khusus. Amalan Rasulullah itu ya istiqomah di matan itu berkelanjutan. Itu aja. Kemudian lanjutan Aisyah ini yang menohok para sahabat juga pada saat itu yang kepo. Kata Aisyah, wa ayyukum, dan di antara kalian yastati'u makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasati. Di antara kalian pun mampu melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Jadi itu kuncinya ya. Kita sudah mendapatkan bahwasanya ibadah kita ini harus berkelanjutan sampai
nanti kita dijemput sama Allah. Jadi puasanya nggak terhenti ketika Ramadan saja, tapi ada puasa sunnah, ada puasa Syawal, bahkan kalau misalnya ada yang bernazar, harus dilaksanakan nazarnya. Jadi itu tetap dilakukan. Bahkan Aisyah menegaskan, kayaknya nih karena para sahabat waktu itu juga merasa ada, aduh bagaimana nih amalan kita nih, Rasulullah kan sempurna banget. Nah ternyata kita mampu loh. Dan ini juga termasuk spesialnya umat Rasulullah SAW. Dan ketika saya tahu ini, saya merasa bersyukur banget. Kenapa? Ternyata umat-umat terdahulu itu menurut saya lebih berat. Contohnya, jadi kan kalau kita taubat nih, risalah taubat dalam Islam, umatnya Rasulullah itu hanya melakukan pertama, kita menyesal kepada Allah, mohon ampun, beristighfar sebanyak-banyaknya, dan kita kasrul khairat, kita perbanyak amalan soleh. Itu aja. Kita nggak perlu bayar kepada Allah bagaimana, nggak perlu. Tapi umat-umat terdahulu kebanyakan taubat itu harus membunuh dirinya sendiri. Jadi itu memang tercantum ya di berbagai riwayat bagaimana sih cara taubatnya umat-umat terdahulu. Risalah tauhid juga sama, itu ternyata mereka harus membunuh dirinya sendiri untuk diterima taubatnya. Jadi saking nggak boleh melakukan kesalahan banget, bayangkan kalau misalnya saking melakukan kesalahan, ya udah itu ibarat dia telah menewaskan dirinya sendiri. Kita ringan banget ya, kita nggak diminta untuk berkorban nyawa untuk taubat kita. Ya Allah, ternyata ringan banget kita itu ibadahnya. Jadi kita sepakat punya satu mindset yang sama, wah ibadah kita termasuk mudah, karena Rasul juga bisa. Jadi yang ngerasa kakinya akan bengkak-bengkak, tenang, kita pun insya Allah bisa lebih daripada itu ternyata. Nah di sini yang perlu ini ya, kita sama-sama teringat, sekarang bagaimana sih gitu ya, bagaimana sifatnya, jadi bagaimana sifat ibadah. Di sini surat At-Taghabun ayat 16, jadi banyak orang-orang yang membahas ayat ini, cuman ternyata kurang tepat atau minim gitu pembahasannya. Di sini Allah menyebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kamu. Jadi ibaratnya kalau kita ke orang nih, Mbak Putri silahkan edit sesuai kesanggupan Mbak Putri aja deh. Gitu. Jadi kita ngerasa, ini contoh ya, kita ngerasa kurang, ya saya sanggupnya begini gitu. Saya sanggupnya ngedit backgroundnya aja misalnya. Kayak gitu. Atau Mbak Rina, tolong buatin kue, tapi sesuai Mbak Rina aja, sesuai kesama Mbak Rina ya, mau kue bolu, kue apa gitu, nggak usah yang susah-susah gitu. Kesanggupan tuh seolahnya itu ya, padahal kalau dalam tafsir ya, nah ini makanya kita memang belajar hadis, belajar ayat, jangan cuma sampai terjemahnya aja, kita cari dari orang-orang yang ahli, kita cari berdiskusi dengan orang yang, wah siapa nih yang misalnya belajar tafsir seperti itu. Ternyata kesanggupan di sini bukan kadar minimal ya Mbak-mbak semua, tapi kadar maksimum. Makanya di zaman Rasulullah SAW ketika perintah jihad, itu bukan hanya orang-orang yang fisiknya sempurna saja, orang yang qadarullah matanya tidak bisa melihat, pendengarannya kurang, kan banyak juga ya. Itu ternyata ada perannya. Peran maksimal kamu bisanya sampai mana, itu tetap dijalankan. Jadi makanya sayang banget ya, kalau kita tarik ke zaman sekarang kan jihad itu bukan hanya perang. Di sini kita jihad menuntut ilmu, jihad sebagai totalitas sebagai ibu, sebagai istri, sebagai leader misalnya di komunitas, sebagai yang ada amanah, kita jadikan niat itu jihad. Yang awalnya sebagai seksi konsumsi doang, nah kita sudah belajar, yukabbirul amal bisabab aniyah. Bisa jadi justru successful-nya acara itu konsumsinya. Karena biasanya yang diingat-ingat ya, saya teringat banget sama ibu saya ketika saya mau nikah, jangan pilih konsumsi yang menurut kita tuh udah sederhana banget karena kita nggak punya uang misalnya. Justru konsumsi itu kalau bisa yang lebih bagus. Kenapa? Karena itu yang akan terngiang-ngiang, wah dulu makanannya ini tuh enak. Sama juga kita acara, pengajian, apa, Masya Allah kita totalitas nih. Meskipun ya itu kok di dapur doang, kita bahkan bukan pemateri, ya tapi itu justru yang Masya Allah yang sangat membantu melancarkan acara. Jadi komponen-komponen ya, komponen-komponen yang di belakang itu justru itu kuat banget. Nah di sini jadi kita ingat-ingat sesuai kesanggupan itu adalah kita totalitas menjalaninya. Awalnya bisa kita nggak tahu, aduh tadi saya di PR jadi sebagai apa nih, sebagai seksi konsumsi, saya dulu
bisanya bawaan aja nih. Aduh gimana ya, misalnya kita belajar dulu nih. Ya Allah sebenarnya kita bisa, apalagi zaman sekarang ya. Saya ngerasa ya Allah harusnya zaman sekarang itu ibadah kita lebih baik loh. Zaman dulu coba kalau misalnya kita mau masak nih, mau masak buat anak-anak, kita ngadon dulu banget gandum biar jadi roti. Biasanya kan kalau misalnya keluarganya Rasulullah itu sering nyetok. Jadi di Ramadan disetok biar pada Ramadannya itu tetap bisa melakukan amalan seperti Ramadan. Jadi benar ini ya, food preparation-nya itu bagus. Jadi disetok, si gandum-gandumnya itu, jadi nanti tinggal baking, nah itu setelahnya gampang gitu makannya. Kita tinggal aduh mencet-mencet GoFood segala macam, ini si ini jualan ini, aduh saya nggak sempat masak, ya Allah harusnya bener-bener saya merasa bahkan dalam satu riwayat, ini yang bikin saya nangis pada saat itu. Jadi salah satu sahabiah, kalau saya tidak salah namanya Ummu Salamah. Jadi ketika perintah adanya sholat rawatib ya, kan di sana Rasulullah bilang, barang siapa yang mampu sholat rawatib, maka akan dibangun rumahnya di surga. Itu aduh jangan kayak ya kita jangan mikirin istana apa nih yang terkenal kalau di medsos ada istana Cinere ya, punyanya siapa tuh artis-artis atau istana siapa gitu. Itu lebih baik banget karena surga itu luasnya itu bener-bener melebihi langit dan bumi, bahkan belum ada terpetik di otak sekalipun gimana sih bentuknya tuh nggak nyampe ya dalam hadis seperti itu. Itu apa yang dilakukan sahabat? Kata sahabiah, kami tidak pernah meninggalkan sholat rawatib kecuali haid dan nifas saja. Itu loh. Jadi benar-benar full sholat rawatibnya dilakukan. Itu zaman dulu, di zaman yang aduh harus naik unta. Ya Allah kita harus merenung banget nih. Yang kalau misalnya nggak ada alarm, ya dulu kalau alarm mau sholat tahajud apa ya? Ya itu harus otomatis bangun. Yang bener-bener zaman dulu kalau misalnya harus ke sumur ya, tempatnya apa namanya, tempat ngambil airnya Rasulullah. Jadi kalau sahabat zaman dulu sering rebutan nih untuk menyiapkan air wudhu. Jadi air wudhu tuh dipisah agar tidak terciprat terciprat dengan, air yang tercampur. Jadi dipisahkan. Jadi para sahabat berlomba-lomba. Biasanya Ibnu Abbas nih, wah tahu Rasulullah mau datang, disiapin di kamar mandinya tuh air khusus buat wudhu. Kayak gitu, ya Allah. Memang zaman dulu tuh kan kemudahannya tuh minim, tapi zaman sekarang harusnya kita lebih baik lagi. Ya, insya Allah kita sama-sama ya saling mengingatkan ya. Nah, di sini maka kita sudah ada highlight, kesanggupan saya nih untuk bisa sholat rawatib, puasa sunnahnya rutin, tilawahnya rutin. Nah ini, bukan hanya kadar minimal, tapi kadar maksimum. Bahkan tadi Aisyah juga mengatakan, karena amaluhu dimatan, amal Rasul itu nggak terputus. Nah, dan ini yang paling apa, kita perlu cari-cari ya, bagaimana orang-orang istiqomah. Jadi kan, di ayat tadi ya, di ayat Al-Hijr ayat 99 tadi, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin," ini kata para ulama, maka barokahnya ibadah itu adanya saat ibadah itu teratur. Jadi, barokatul ibadah ala dawamiha. Keberkahan ibadah yang kita hasilkan nih, berkahnya apa sih? Kan berkah itu adanya kebaikan ya setelah kita melakukan ibadah itu, kalau ibadahnya itu continue. Jadi kalau misalnya ada yang merasa, katanya tilawah Al-Quran ini mubarokan, inna anzalna mubarakun, kata Allah. Mana nih berkahnya nih? Ya kalau tilawahnya masih terputus-putus, ya belum jadi ibaratnya barokahnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi, kuncinya memang di istiqomahnya ini. Jadi kalau ada orang yang merasa, "Wah saya sudah mensedekahkan 1.000.000 nih," terus dia berhenti, nggak sedekah-sedekah lagi, nggak rutin, misalnya minimal setiap hari Jumat, atau kalau misalnya dalam hadis kan sedekah terbaik itu pagi ya, ketika pagi. Sedekah pagi atau sedekah kaget. Nah ini, sedekah kaget itu apa? Sedekah yang kita lakukan kepada orang yang lagi benar-benar butuh banget, sehingga ketika kita kasih orang itu kaget. Kalau orang kaget apa? Otomatis lidahnya tuh mengucapkan hal-hal yang baik. "Ya Allah, makasih banyak ya Allah, orang ini telah menolong saya butuh banget nih tadi uangnya," gitu. Ternyata ini ada muhsinin atau ada orang baik yang ngasih. Nah itu. Jadi kita ngambil-ngambil peluang di mana kita bisa istiqomah, ya. Saya pernah ya zaman dulu banget kita WhatsApp itu baru ada yang nge-share ini, amal-amal jariah yang kadang kita nggak terkira. Kayak sedekah sendal di masjid, ya Allah itu kan dipakai wudhu ya. Kemudian sedekah, apa namanya,
mukena ya, mukena di masjid itu kadang memang ada pengurus yang rajin, kadang ada pengurusnya itu mungkin sendiri atau berapa orang doang, ya nggak sih? Jadi masih item-item tuh mukenanya, sementara ada orang yang berpergian safar kan nggak bawa mukena, ya biasanya ke masjid dapat mukena yang item-item gitu kan, sayang banget ya. Jadi kita kasih peluang, termasuk dulu ya ketika saya pergi ke Mesir, sampai ada, Masya Allah, kakak kelas terpikir aja, "Lina, kamu butuh apa selama belajar di sana?" Aku siap menyiapkan alat tulis buat kamu selama kamu di sana. Terus saya bilang, "Enggak, Kak, saya ada Kak alat tulis," gitu. Enggak, saya pengen amal jariah, jadi selama kamu menuntut ilmu di sana, saya dapat juga amalnya," gitu. Saya terpikir, saya jadi terpikir juga, iya ya, kenapa gitu, kenapa kita nggak membekali seseorang yang menuntut ilmu jauh, sampai mungkin dia kesulitan apa, kita bekali, itu karena nanti mengalir juga kepada kita. Masya Allah banget. Itu ya. Kemudian, kita balik lagi, tadi kita sudah dapat kesanggupan, jadi maksimal. Dan kita juga harus mawas diri, jangan sampai amalan kita terputus-putus. Bahkan kata Ibnul Qayyim ya, ketika ihmalu sa'ah, sejam aja kita nggak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka yufsidu sanah. Ibaratnya kita sudah merusak amalan setahun. Kenapa? Biasanya memulainya lagi itu agak berat. Contoh nih, kita biasanya ada pengajian rutin nih. Kemudian kita nggak bisa hadir. Biasanya tuh untuk datang selanjutnya tuh agak berat. Kenapa? Karena ada lebih banyak was-was syaiton. Betul, itu benar banget. Apa namanya, memang seperti itu. Ketika misalnya haid nih, nah nih tips ya, ketika kita masa haid atau nifas, ketika kita sudah sadar, wah ini udah mau selesai nih, kita langsung ancang-ancang diri. Ibaratnya kita pemanasan lagi nih, ancang-ancang diri, kita siap, apalagi nih saya, karena setelah ini kewajiban yang saya harus lakukan harus sudah dilakukan lagi, kita bukan libur lagi nih. Karena biasanya keluhan-keluhan ya yang sering ditanyakan itu kalau habis haid, nifas itu susah nih lagi nih bangkitnya untuk bisa lebih rajin lagi. Nah, kita harus ide. Entah kita menggunakan reminder yang cantik-cantik, pokoknya segala macam kecanggihan deh boleh kita lakukan ya, ya di HP, ya kita tulis di dinding, atau kita mulai ikut-ikut kajian yang 1 minute misalnya kita mencerahkan hati. Nah, itulah kita kuatkan lagi strong why-nya. Karena tadi, kalau kita sejam aja nggak melakukan yang biasanya kita lakukan, ya udah kita ibaratnya setahun itu rusak lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini kita kunci sukses. Tadi kan kenapa? Iya karena wudu, iya karena nasta'in. Kita sudah tahu bahwasanya pertolongan ya, cara menolong yang terbaik agar mendapatkan pertolongan Allah, ya ibadah kita pun juga harus baik. Nah, dulu ya, inget nggak, sering ada kisah-kisah yang 3 orang, saya jadi teringat nih, 3 orang, dia tertutup di gua, karena dia dalam perjalanan, tertutup di gua, dan 3 orang ini mendapat pertolongan setelah mengungkapkan amalannya. Pernah dengar nggak itu? Amalan yang pertama, ya dia suka sedekah dengan orang tuanya yang sudah sepuh, dia suka mau ngasih minum. Jadi sebelum orang tuanya itu bangun, dia taruh minuman susu. Karena zaman dulu kan orangnya minumnya susu ya. Jadi dia perah sendiri, dia taruh di rumah orang tuanya. Nah, diungkapkan itu sebagai amalan agar pintu guanya terbuka. Beneran ya, sejujurnya nih, saya ketika pertama kali tahu itu, saya kira itu kisah fiksi loh. Saya kira itu kisah anak-anak agar anak-anak itu mau beramal gitu. Ini aja kayak kisah-kisah, wah gitu, kisah-kisah bohongan. Ternyata itu di dalam hadis, dan itu hadisnya sahih, yaitu di dalam Bukhari wa Muslim. Jadi ketika ya Allah, ternyata loh kisah yang saya dulu anggap banget ketika kecil itu, oh ini sebagai ini aja nih, menghibur anak-anak biar rajin sedekah, kemudian rajin, kan di orang terakhir itu dia menghindari zina ya. Jadi ada orang yang dia ada kesempatan untuk berzina, kemudian dia menghindar. Agar nanti ketika besar anak tuh nggak berzina, ternyata itu benar-benar kejadian. Jadi Masya Allah. Jadi jangan kira ya ibadah kita ini nggak berefek apa-apa gitu. Ini benar-benar kehendak Allah saja. Yang kita anggap sedikit ternyata Allah mudahkan gitu. Maka di sini ada kunci sukses. Nah, tentu kita harus tahu ya, masa kunci masakan lezat aja kita cari tahu gimana biar baking ini proof gitu ya, proofingnya bagus. Gimana nih biar anak itu
mendengar kalimat kita, tips and trik seperti itu aja kita tertarik, maka seharusnya kita punya dong kunci sukses ibadah. Nah, kunci suksesnya bagaimana? Jadi di sini disebutkan di dalam tafsiran tentang ayat-ayat istiqomah. Kan di sana ada ayat dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Qul amantu billahi tsumastaqim. Jadi setelah kita beriman, maka yang dituntut adalah kita istiqomah. Nah, istiqomah itu bagaimana dalam ibadah? Jadi disebutkan al-insan al-mustaqim istiqomatu tanfa ghairah. Jadi orang yang istiqomah itu, ibadah istiqomah itu sangat bermanfaat bagi yang lain. Maksudnya bermanfaat bagi yang lain itu apa? Tidak menyakiti yang lain dan orang itu tidak takut kepada kita dan orang itu tidak menghindar karena kita. Ini kita sebenarnya bisa merenung nih. Gitu ya. Maksud dari istiqomah itu, istiqomah yang sebenar-benarnya adalah ketika orang melihat kita itu nggak takut. Atau kita bukan termasuk orang-orang yang dihindari misalnya. Orang itu datang. Jangan deh misalnya. Karena orang itu pernah melakukan kejahatan misalnya. Jadi orang takut sama kita. Enggak. Karena ada banyak yang di pandangan manusia itu dia beramalan banyak. Tapi misalnya nauzubillah lisannya itu tidak terjaga menyakiti orang. Dari statusnya misalnya atau dari apanya gitu. Jadi orang takut untuk berinteraksi sama dia atau menghindari. Atau udahlah sama orang itu kita biasa-biasa aja. Kalau yang interaksi terlalu dalam tuh nggak usah. Nah, ada jenis-jenis orang yang dihindari seperti itu. Ternyata orang istiqomah yang benar di mata Allah, dia bukan hanya hubungan sama Allahnya baik, tapi hubungan sama sekitarnya baik juga. Nah, ini jadi catatan termasuk kita ya. Kita sebagai istri hubungan dengan suami. Jangan sampai kita lembut nih, saya lembut doang sama Mbak Putri, Mbak Rina, Mbak Dini, tapi sama suami saya galak banget nih. Saya keluar nih, tanduk saya nih, apa-apa tuh saya gitu. Jangan sampai internal kita tuh merasakan kita tuh kayak nenek lampir ya. Ternyata sementara di luar kita tuh, saya lembut banget nih. Kalau misalnya, Lina tuh gimana orangnya? Lembut banget dia tuh. Tapi di dalam kata suaminya, enggak. Nah, jangan seperti itu ya. Justru saya ingat nih, Bu Septi. Kita tuh di dalamnya itu justru totalitas, sehingga keluar itu lebih totalitas lagi kan ya Bu Septi itu Masya Allah ya. Jadi internal kita tuh kita baik, maka dengan pancaran internal itu kita lebih baik. Maka di sini pertama kita cek dulu nih. Kita ngerasa sudah istiqomah tilawah, istiqomah sudah bersedekah misalnya, istiqomah membereskan rumah rutin kayak gitu. Kita ini dulu, kita cek and recheck dulu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang dihindari sama orang gitu ya, nauzubillah. Maka boleh banget ya kita sama sahabat kita, bahkan sama suami kita, "Bi, boleh nggak? Tapi Abi bilangnya baik-baik ya," misalnya, biar kita nggak sakit hati misalnya nih. Saya menurut di mata Abi itu gimana sih gitu. Saya pengen lebih baik lagi nih karena tadi misalnya saya ikut kajian ternyata gini loh Bi ciri orang istiqomah itu, misalnya kayak gitu. Kedua nih, di sifat orang mukmin, surat Al-Mu'min ayat 9 saya cantumin tuh ya. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafidhun. Jadi orang yang istiqomah ibadahnya itu pasti dia sholatnya dulu nih yang terbaik. The best-nya itu pasti dia mikirin sholatnya dulu. Maksudnya dalam hal ini apa? Dia benar-benar sama sholat itu sudah takzim. Nah, takzim itu apa? Kita menghormati ibadah sholat. Ibaratnya gini ya, ada acara wisuda nih, atau kita mau nikahan. Ya malu dong ketika wisuda kita buang angin ya, atau ketika kita nikahan kita buang angin di depan umum. Hal-hal duniawi saja kita mampu menjaga image kita. Sama sholat pun seperti itu. Sama sholat kita akan perhatikan bagaimana kekhusyuan kita, bagaimana sifat sholat kita, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Kita perbaiki terus, karena saya merasakan banget ya, ilmu yang kita dapat ketika pengajian ketika kecil tuh, ternyata lebih dalam ketika kita pelajari kita yang sudah dewasa. Karena bisa kan kalau pembahasan anak kecil ya, pembahasan sholat buat anak kecil kan, itu kan sesuai bahasa anak kecil aja ya. Tapi ketika saya sudah besar, oh ya Allah saya ikutin kajian sholat, gini ya ternyata, oh ternyata sholat khusyuk itu gini. Saya merasa, oh gitu ya, bener-bener ngangguk. Merasa itu ketika dewasa gitu. Makanya kita perlu banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak memohon ampun sama Allah. Barangkali ada pemahaman kita yang salah, ya kita baru sadar ketika kita balik gitu. Kemudian di sini perlu catatan ya, bahwasanya ketika kita tahu orang-orang istiqomah adalah orang yang
penting, yang mementingkan sholatnya. Nah, di sini ada orang-orang yang merasa yang penting ini deh, saya yang penting pakai mukena yang rapi, terus bagaimananya nggak apa-apa misalnya di mata Allah kehusyuannya tuh levelnya rendah gitu. Nggak boleh seperti itu ternyata. Jadi tetap dalam hal ibadah-ibadah sholat termasuk ibadah yang lain kita harus ihsan ya. Ihsan tuh gimana kan? Anta budallah ka annaka taro, kamu menyembah Allah seolah-olah Allah tuh di depan kita melihat secara nyata, secara zahir, secara mata gitu. Wa ilam takun tarahu, dan meskipun kamu nggak melihat Allah, ya memang kita nggak bisa melihat Allah secara nyata. Fa innahu yaraka, kita harus sadar kita yang dilihat sama Allah. Nah, ini yang disebut orang-orang yang punya azam yang tinggi. Jadi orang-orang yang punya azam yang tinggi, ciri ketiga ya dari kunci sukses ibadah kita adalah dia itu punya azam yang tinggi. Ini kalau bahasa Arabnya ulul himmah, tekadnya kuat, tekadnya menjulang. Nah, jadi kita harus tahu emang tekad yang menjulang tuh gimana. Kira-kira menurut Mbak semua orang yang kelihatan tekadnya menjulang tuh gimana sih? Dia tuh disebut dengan, wah itu orangnya ini banget deh, totalitas gitu. Kira-kira gimana ciri-cirinya? Barangkali kita jadi dapat insight karena masing-masing tuh biasanya punya yang berbeda, punya definisi berbeda. Pantang menyerah. Pantang menyerah, Masya Allah. Iya. Jadi ketika ada kesulitan ya, baik kecil atau besar, ya saya tetap harus makan itu. Kalau bahasanya dulu pernah Bu Septi itu bilang boldness. Jadi bagi dia punya kebenaran dan dia yakini, saya harus melakukan itu. Kalau ada yang orang memang niatnya rutin sedekah pagi, dia yakin dia tidak akan melewatkan sedekah paginya itu. Nah, di sini ada salah satu quotes ulama yang saya suka banget. Jadi yang orang-orang punya tekad tinggi itu adalah dia tidak ridho sama dirinya ketika dia hanya melakukan hal sepele atau hal yang sekedarnya saja. Dan ini saya mendapatkan contohnya tentang telur. Ini bukan berarti memasak telur dengan garam itu salah ya. Jadi kan biasanya kita telur ceplok nih kasih garam udah aja. Tetapi sebenarnya itu dapat pahala nggak? Dapat banget. Kita mendapatkan pahala kan itu hal yang halal. Kita melakukannya juga karena ingin makan. Kan dalam Al-Quran banyak sekali ayat bahwasanya kita makan layakulu washrobu, bahkan perintah makan dan minum tuh kita bisa menjadi berpahala sekedar makan doang gitu. Kita melakukan hal yang Allah perintahkan nih makan. Nah, tapi seandainya kita totalitas dengan telur yang kita pikir sederhana itu, ya kita tambah kecap asin lah, tambah minyak wijen lah, pokoknya kita kreasi apa ya, totalitas. Meskipun itu bagi kita sederhana banget, itu berbeda loh nilainya. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala itu tergantung kesulitan kita. Jadi kan kalau misalnya telur pakai garam aja, ya kesulitannya cuma ngambil garam aja. Tapi misalnya kita telur, ditambah-tambah yang lain, kreasi yang lain, Masya Allah itu levelnya tertinggi. Jadi itulah orang yang tinggi tekadnya menjulang, atau azamnya itu totalitas, itu dia nggak ridho dirinya hanya melakukan sekedarnya saja. Masya Allah ya, jadi pernah banget saya dapat cerita nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi guru saya cerita tentang gurunya gitu. Dia ketika pulang ke Indonesia, kan dia ikut pengajian, tetapi ini yang jemput itu gurunya. Gurunya, ayo ibu ini, saya sudah di depan gerbang, pakai mobil, dia jemput satu-satu. Nah setelah pengajian, ibaratnya yang peserta kajian itu nggak enak. Pengen bilang, Bu Ustazah, lain kali Bu Ustazah nggak usah jemput, kita bisa berangkat sendiri. Saya ada suami nih yang nganter. Saya juga bisa, saya deket nih rumahnya. Ustazah nggak usah repot-repot, apalagi Ustazah tuh lebih jauh gitu ya. Terus jawaban Ustazahnya apa? Jadi karena para jamaahnya nih, para peserta kajiannya itu ngerasa apa Ustazahnya ngira kita bakalan telat nih, kajiannya kan offline nih, karena takut mulai telat. Ternyata bukan karena itu. Jadi ini mind blowing banget. Jadi kata gurunya, karena saya ingin punya pahala mengantarkan orang ke pengajian. Ya Allah, itu loh. Jadi emang diniatkan hal kecil ya kalau bagi kita.
repot-repot, kok repot banget ya. Udah sama orang kan ngisi materi, udah kepalanya tuh berkecamuk. Saya yakin semua tuh pasti pernah merasakan gitu ketika disuruh sharing itu. Ibaratnya belum lagi sebelumnya ngurusin rumah, anak dulu, bla bla bla, tapi ini harus jemput one by one dan itu tuh lumayan banyak agar sampai di tempat. Tapi emang kan ustazahnya emang punya azam seperti itu dan nggak mau ditolak, nggak. Pokoknya saya mau jemput kalian, saya pengen punya pahala itu. Ya Allah gitu ya. Jadi kita harus punya ide-ide amalan yang kita kira itu kecil, tapi kalau kita niatnya azam, kita azam yang totalitas, Masya Allah itu jadi terbaik. Maka ini ya, sebelum apa namanya, sebelum kita sama-sama utarain insight kita ya, di sini saya ingin mengingatkan sama-sama bahwasanya ternyata amalan itu banyak banget. Kita nggak boleh meremehkan sekedar mindahin ada beling ya. Jadi kalau di Mesir itu, qadarullah banyak banget beling di jalanan. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Kenapa di Mesir itu banyak sekali beling gitu. Itu bagi saya itu nggak enak banget. Kenapa? Karena saya yang akan terkena beling itu. Tapi saya mikir, ya Allah, saya pinggirin itu Masya Allah ya, pahala buat saya gitu. Hal-hal yang kecil, yang bahkan menghibur kawan, menghibur anak. Jangan salah, idholu surur ibadah. Jadi memasukkan kebahagiaan di hati orang itu ibadah loh. Nggak harus yang mahal-mahal. Kita kalau mikirin di batu jangan, ya nggak enak banget nih kalau misalnya kita cuma ngasih permen doang. Orang itu orangnya senang permen kayak gitu kita kasih misalnya. Orang ini senang banget nih permen karena dia kalau ngantuk makannya permen. Jadi kayak kayak teman saya, dia udah prepare banget nih permen buat saya kalau ketika saya di kuliah itu suka ngantuk-ngantuk, nah disiapin, niat banget gitu. Ya Allah, punya hal seperti itu kalau kita azamnya kuat, kita lanjutkan. Saya ingin menutup dengan surat At-Tin. Kita sama-sama ya. Wattini, wazaitun, waturisini, wahadzal baladil amin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan kita tuh dengan sebaik-baiknya penciptaan. Manusia itu berbeda penciptaannya daripada hewan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian ada satu masa tubuh kita tuh nggak kayak kita muda lagi loh. Kalau bahasa zaman sekarang ini udah jompo banget nih. Kita ada teman ngajak jalan-jalan udah jompo banget tuh tubuh aku nih. Encok-encoknya kambuh nih misalnya. Karena begadang atau gimana gitu. Masya Allah. Di sini di dalam tafsirannya, mudah-mudahan jadi catatan bersama ya. Ada orang-orang yang memang dikembalikan tubuhnya, dia nggak bisa lagi beramalan seperti dulu muda. Qadarullah misalnya sakit berkelanjutan, kemudian misalnya dia nggak mampu karena dia orangnya tipenya safar-safar, atau dia harus kerja yang dia pergi berpergian, terus kan ada orang yang seperti itu juga. Jadi dia nggak bisa rutin lagi dengan apa yang dia lakukan muda. Di sini ayat ini menghibur kita. Jadi dia punya akhir ayatnya apa? Gairu apa namanya? Ayat terakhirnya apa itu? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dia mendapatkan pahala yang tidak terputus loh. Kenapa? Bukannya dia nggak istiqomah lagi. Jadi ini khususiyah orangnya istiqomah dengan ibadahnya yang dulu biasanya rutin banget, misalnya sholat tahajudnya itu 4 rakaat, bahkan ada yang mungkin yang 11 rakaat, Masya Allah. Ketika suatu hari dia menua, dia nggak mampu lagi meskipun sambil duduk karena dia sudah berbaring, atau dia ada yang terkena penyakit benar-benar nggak bisa lagi untuk sholat secara sempurna, itu dia tetap amalannya terhitung sebagaimana amalan ketika dia istiqomah. Ya Allah, susit banget ya Allah tuh. Beneran ibaratnya istiqomah tuh ibaratnya deposit kita. Kalau kita sudah istiqomah, mau kita nanti tua atau misalnya bahkan di usia muda ada yang mendapatkan penyakit-penyakit qadarullah ya, yang berat sehingga nggak bisa melakukan seperti dulu lagi, mungkin matanya tiba-tiba qadarullah rabun atau bagaimana, dia istiqomah sebelumnya. Ya Allah, dia tetap terhitung pahalanya sampai dia wafat. Bayangkan. Makanya sangat disayangkan sekali, kata Rasulullah, kan ahabul a'mal indallah, kan para sahabat bertanya ya, apa sih amalan yang paling dicintai? Kata Rasulullah, adwamuhu wa in qalla, berkelanjutan meskipun sedikit. Nah,
sayang banget kalau misalnya ada amalan yang terputus ya. Nah itu ya, mudah-mudahan dengan kita tadi na'budu sama Allah, kemudian ketika kita nasta'in, ibaratnya kita meminta itu udah nggak malu lagi, kita sudah merontokkan segala jenis-jenis, apa namanya, dosa-dosa yang barangkali kita nggak sadari kita melakukan, karena kita ibaratnya bertemu Allah tuh, "Ya Allah, saya sudah melakukan dengan banyak ibadah yang totalitas." Nah, jadi kita nggak mau lagi nih di hadapan Allah ya untuk memohon, untuk meminta. Itu ya, jadi kuncinya dan dari rangkaian ini, mudah-mudahan benar-benar jadi pengingat banget ya buat kita. Boleh sesi tanya ya Mbak Putri? Iya, terima kasih Mbak Lina atas penjelasannya. Kayaknya kalau seandainya minggu lalu kita belajar kan tentang apa pujian terhadap Allah gitu ya. Rasanya tuh ya gitulah, berharap sangat sama Allah. Allah tuh maha baik dan luar biasa seperti itu. Terus di hari ini tuh pembahasannya tentang ibadah tuh kayak refleksinya kayak jedar-jeder gitu. Kayak ditabokin banget gitu. Bagaimana caranya, harusnya kan pribadi muslim itu ya gitu lihat tadi istiqomah, punya apa, azamnya tuh tinggi menjulang gitu. Itu kayak kayak itu lagi ke pribadi gitu loh, kayak refleksi banget gitu loh, introspeksi kita tuh sebagai muslim tuh udah kayak gitu belum sih? Padahal yang namanya kita manusia ya, pasti kan banyak aja banyak maunya lah gitu loh. Bentar-bentar sebenarnya tuh kayak keinginannya banyak gitu, luar biasa. Tapi padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya udah belum sih jadi muslim itu kita sudah sesuai nggak sih sama yang Allah inginkan, seperti itu ya. Dan pasti ya ini banyak pertanyaan juga ya mungkin dari teman-teman. Tapi ini ya sebelum bertanya apa ke sesi pertanyaan, kita foto dulu ya Mbak Tina. Kak Ari mau buka ini kah kamera, Mbak Imar, Ibu KBRI, Mbak Hera ya, Kak Ica. Kalau Bang mau apa kita foto dulu ya, sebentar. Mbak Fitarina bisa bantu kah? Bisa. Mbak Rina mau kasih Bisa, abang? bisa. Ah, Mbak Imar? ada yang mau muncul dulu nggak videonya? Mbak Ica kayaknya lagi di luar ya. Mbak Imar, terus Mbak Ari. Ini Mbak Hera ya, KBRI. Oh iya, aku nembak doang kayaknya Mbak Hera. Iya, oke, coba ya. 1, 2, 3, smile. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar ya, cek dulu ya. Oke, sudah masuk. Alhamdulillah. Oke, silahkan dilanjutkan Mbak Putri. Ya, boleh, berarti sekarang kita boleh masuk ke sesi pertanyaan buat teman-teman yang memang ingin bertanya sama Mbak Lina terkait tadi materi. Boleh ya raise hand atau mungkin mau di kolom chat, mangga. Ini ada pertanyaan anonim nih. Kita dianjurkan kesanggupan maksimal dan konsisten kan ya, aku bacain gitu ya. Lalu kadang-kadang kan kalau lagi baru dapet reminder atau diingatkan dan sebagainya, kita semangat nih pengen memperbanyak amalan sunnah, tilawah, murajaah gitu ya, sama surat dan lain sebagainya. Nah tapi jadinya bisanya dikit-dikit diratain atau gak tahan lama. Apa sebaiknya satu dulu yang diistiqomahkan, tapi nanti malah jadi alasan untuk gak nambah jenis amalan lain, gimana ya gitu. Atau Mbak Lina punya saran untuk amalan sunnah yang diutamakan dulu untuk dikonsistenkan gitu. Jadi itu Mbak Lina. Jadi intinya kalau seandainya masih, kita kan kalau dapat kajian tuh masih hot gitu ya kayaknya, aku akan lebih baik lagi segera gitu ya, nambah amalan-amalan gitu. Ternyata setelah itu kayak ya nggak itu kan, padahal konsisten itu penting ya Mbak Lina gitu. Jadi menurut Mbak Lina gitu, apakah memang ada amalan yang perlu kita konsistenkan dulu aja gitu loh, satu amalan tertentu gitulah, dibanding kita ingin mencoba gitu banyak amalan tapi akhirnya ujung-ujungnya melempem lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak ya. Masya Allah ini pertanyaan bagus banget. Ini pertanyaan juga dilakukan sama sahabatnya Abu Bakar. Bahkan sampai
namanya tuh nggak disebut karena mungkin malu nih orangnya. Jadi sahabatnya Abu Bakar pada saat itu curhat sama Abu Bakar. Kayak Abu Bakar, saya itu kalau lagi kajian sama Rasulullah, wah saya tuh ini banget pokoknya. Saya merasa iman saya tuh paling tinggi. Gitu nyebutnya. Tapi ketika keluar dari masjid, saya teringat saya harus ada pertanian segala macam. Dia kan ada pekerjaan nih sahabat ini. Kok jadi gini ya? Kok jadi ngerasanya lebih sibuknya sama dunia gitu. Kemudian pada saat itu Abu Bakar menjawab, itu memang karakteristik manusiawi. Jadi kita merasa di lingkungan orang-orang solih, kita wah habis kajian emang kita merasa wah saya punya azam yang bla 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 dicatat, pokoknya saya harus perbaikin diri. Tapi misalnya ketika kita pada suatu posisi yang lain, mungkin lagi sibuk, lagi sakit atau lagi apa, oh kok gini ya ternyata. Nah ini juga pertanyaan sama ya, ini kan zamannya udah berapa abad kemudian dari pertanyaan itu tetap kita pertanyakan sebagai manusia. Itu pertama manusiawi. Kan al-iman itu yazid wa yanqus ya. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Terus apa sih lanjutan dari hadis itu? Iman itu bertambah ketika kita melakukan amalan dan berkurang ketika kita berhenti atau ghafil. Ghafil itu lalai. Maka memang kita memang bukan malaikat. Kita nggak mungkin melakukan seperfect malaikat karena kan malaikat itu ini ya selalu taat sama Allah. Tapi yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir. Meminimalisir itu biar ibaratnya nggak parah-parah banget. Nah, kita mulai dari pertama yang wajib dulu. Kita coba koreksi dari wajib, terutama sholat. Apakah sholat kita sudah khusyuk? Karena sebenarnya sholat sunnah itu, meskipun kita nggak melakukan, bahkan menjanjikannya itu buat perempuan. Kan apabila mar'ah ya, apabila perempuan dia sholat sholat 5 wajib aja, kemudian soma dia bersaum, saumuha dia bersaum Ramadan aja, bahkan nggak saum yang lain. Kemudian dia menjaga farjnya, di sini disebutnya memang menjaga kemaluannya, ya. Kemudian dia taat sama suaminya, maka kata Allah apa? Udhulu jannata min aisyiti. Jadi masuklah pintu surga yang mana saja yang kamu inginkan, meskipun kita melakukan wajib-wajib ini aja. Nah, di sini maka dari hadis ini banyak ulama yang membahas, oke, kita ini dulu perhatikan yang wajib-wajib dulu. Apakah kita sholatnya sudah khusyuk yang wajib dulu? Nanti ketika sudah merasa insya Allah sudah oke nih, boleh sambil dicicil. Nah, jadi saya tuh punya termasuk tipikal orang yang takut karena kan manusia itu ini ya nggak tahu sampai kapan. Jadi meskipun saya perbaikin sholat wajib sambil menyicil yang sholat sunnahnya. Sholat sunnah yang bagi saya gampang dulu apa? Dulu saya itu ingat banget duha dulu bagi saya. Terus lama-lama dicicil rawatibnya. Ya, yang sholat qobliyah subuh sebelum subuh, kemudian sebelum subuh dan setelah zuhur, kemudian itu ada juga yang sebelum asar, ada yang berpendapat setelah maghrib, kemudian setelah isya. Nah, itu jadi kita cicil dari hal yang wajib dulu. Apalagi kan sholat itu awal ibadah yang akan dihisap. Nah, bahkan dalam riwayat kan, apabila sholatnya sudah bagus, maka insya Allah amalan seterusnya bagus. Jadi ibaratnya sholat ini adalah doping, bahasa kita zaman sekarang doping. Kalau sholatnya udah bagus, kita tuh ada gairah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya gitu ya Mbak ya. Jadi kita lakukan itu dulu, yang wajib dulu. Nah, kemudian saya nggak mau nih wajib aja. Apalagi saya pernah teringat nih, para sahabat itu coba mikir, kita pikir bersama-sama. Sahabat itu kan zaman dulu sibuknya apa? Perang. Bahkan sampai kata Khalid bin Walid, tubuhnya itu sampai udah penuh dengan sayatan luka. Kata dia 100. Jadi di akhir hayatnya ya beliau itu mengungkapkan, ya Allah saya ini penuh sayatan luka, 100 sayatan luka. Dan ini memang disaksikan para sahabat. Khalid bin Walid itu kan panglima yang paling ya top gitu, top leader dalam perang. Nah, ketika para sahabat itu sibuk dengan berperang, kira-kira sholat sunnahnya terlewat nggak? Ternyata enggak. Jadi mereka itu banyak riwayat mengkodok sholat sunnah dan perkara sunnah yang lain. Karena merasa sangat butuh banget. Jadi levelnya tuh nanti ada di mana orang pilihannya tuh bukan wajib dan sunnah lagi. Jadi pada saat ini kita cicil level ya. Kita kadar level kita, yang penting sholat wajibnya dulu. Yang wajib-wajib dulu nih, diamanin. Terus kita setelah itu baru sunnah. Nah, ada level kedua, orang itu bukan permasalahan wajib dan sunnah. Mempermasalahkan
yang paling banyak manfaatnya. Jadi dia teringat, oh wajib dan sunnah ini sebenarnya bukan perkara itu, tapi perkara di mana sholat sunnah ini akan membantu dia di akhirat nanti. Karena dalam suatu riwayat maknanya, suatu hamba itu akan merasa dirinya banyak celah di sholat wajibnya. Saya mengatakan dengan maknanya, karena ini sebenarnya hadisnya sangat panjang. Kemudian kata Allah kepada malaikat, coba lihat sholat sunnahnya, coba lihat amalan sunnahnya, apakah ada? Terus kata malaikat yang lihat catatan kita, oh ada ya Allah, jadikan itu penambal. Nah itu, jadi sebenarnya sholat sunnah ini bukan, kan kalau dari artinya apabila melakukan dapat pahala, apabila tidak dilakukan tidak berdosa ya. Ternyata tidak sesepele itu, ternyata itu nanti ibaratnya ini kita, nyawa kita untuk menambal yang kira-kiranya wajib, ternyata mungkin ya kita niatnya kurang, ada kesalahan sebagai manusia, nah kita lakukan itu. Nanti kita boleh nih belajar sama-sama namanya fikih aulawiyah atau fikih prioritas. Nah ini di level orang itu, saya mendingan sedekah 1 juta sama orang yang menuntut ilmu atau sedekah 1 jutanya ke masjid ya. Jadi menimbangnya itu bukan sedekah nggak sedekah, tapi sama-sama sedekah, tapi penerimanya siapa nih? Nah, nanti akan ada posisi level seperti itu. Jadi memang pelan-pelan, boleh ya dicicil pelan-pelan, oke. Daripada semuanya nggak terlaksana, ingat tadi, aduamhu wa inqallah, sedikit-sedikit dulu, jadi dicicil. Saya juga dulu begitu, ingin merasakan seperti kayak Ummu Salamah, lengkap banget sholat sunnahnya, dia dicicil. Cicil dulu, saya merasa gampangnya dulu itu sholat qobliyah ini, sholat sebelum subuh dulu, sunnah sebelum subuh. Terus nanti lama-lama cicil ketika zuhur, terus cicil-cicil, alhamdulillah, itu ngerasa banget manfaatnya dicicil. Karena risalah Islam juga kan sedikit demi sedikit ya. Bahkan sholat aja diwajibkan bukan ketika awal kenabian, akan terasa berat banget. Jadi sholat itu setelah 10 sampai 11 tahun kenabian. Jadi ada masa banget di mana dari zamannya Rasulullah mendapatkan wahyu sampai 11 tahun ke depan, atau riwayat lain 10 tahun ke depan, untuk memupuk iman agar cinta dulu sama Allah, cinta sama Rasul. Itulah makanya kenapa di Islam itu saya mudah banget. Nggak ada yang langsung gitu, semuanya berkelanjutan. Termasuk ini Homer. Ya Allah, zaman dulu ya namanya wine, namanya air keras itu kan di gentong-gentong rumah di depan itu ada, ibaratnya kalau kita gentong itu adalah sampah ya, tong sampah, zaman dulu kan gentong itu udah Homer. Ketika Homer itu diturunkan, awalnya juga sedikit, awalnya dikasih tahu, oh ini itu adalah perkara buruk. Kemudian dikasih tahu lagi sedikit masih boleh, kemudian bertahap lagi nggak boleh sama sekali. Nah ini saking Allah tuh sayang sama kita ya, karena tahu Homer tuh zaman dulu emang dicintai banget. Ketika benar-benar nggak boleh, karena para sahabat itu imannya sudah kuat, udah bukan memble-memble lagi, Abu Bakar itu menuangkan Homernya ke jalan. Kenapa? Karena kan biar terserap sama tanah ya, tanah itu mensucikan, dituang ke jalan, sampai di riwayat itu jalan-jalan warnanya merah. Karena itulah Homer itu. Jadi para sahabat itu bukan saya sayang nih sama Homer ini, kalau saya jual saya lumayan nih dapat tanah berapa hektar. Enggak. Ketika pada saat itu enggak boleh, langsung dituang. Juga sama ayat hijab. Masya Allah. Ketika ayat hijab itu turun, emangnya ada jilbab kayak gini? Zaman dulu nggak ada jilbab. Kan ayatnya kan baru turun. Yang dilakukan apa? Gorden. Sebenarnya di belakang saya ada gorden nih. Gorden itu ditarik sama sahabiah, langsung ditutup. Mau bentuknya aneh gimana pun gak apa-apa, karena ayat itu tuh langsung turun, langsung ditutup begitu, Masya Allah. Maka jadi benar-benar kita berkaca seperti para sahabat ya, kita pelan-pelan. Nah insya Allah lama-lama kita juga jangan lupa minta doa sama Allah ya. Di akhir sujud memang, di sujud terakhir, akhir sujud tuh gak enak banget, sujud terakhir ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingat Engkau, dalam bersyukur kepada Engkau, dan dalam berbagus dalam ibadah. Nah, ini. Itu doanya memang dalam sujud terakhir emang Rasulullah menganjurkan itu. Bahkan itu disebutnya wasiat. Jadi kalau kita beli buku wasiat Rasulullah kepada sahabat, banyak nih bukunya, itu termasuk wasiat Rasul. Jadi memang kita butuh banget dibantu sama Allah. Serajin-rajinnya kita, jangan sampai kita merasa
ini ya kita melakukan itu ya, itu karena Allah yang memudahkan tangan kita, memudahkan kaki kita, mata kita, hati kita untuk terus istiqomah. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mbak Lina jawabannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu. Oke, Mbak Dede, silahkan, monggo. Iya, hai Mbak Lina, mau nanya masalah kayak sodako. Tadi kan menyinggung masalah sodako ya, termasuk ada amal jariah. Tetapi kadang-kadang jika kita ingin bersodako itu, kita tuh udah niatin nih dari rumah, kita udah nyiapin gitu. Tapi saat kita ketemu sama orang di jalan gitu ya, kita kok kayak nanti misalnya aku ngingetin anakku ya, nanti kalau kamu ngasih orangnya yang ini ya, tiba-tiba si anakku tuh mau ngasih orang yang di luar dari yang kami catat tadi lah. Terus aku bilang, gak usah ngasih dia, kelihatannya dia tuh mampu deh. Kayaknya dia tuh lebih, kelihatannya dia lebih mampu daripada yang satunya. Nah, sebenarnya kita boleh nggak sih memilih kepada siapa yang harus kita sodakohkan dan baik nggak dengan cara itu? Kadang-kadang kita kayak terganjal dengan hanya ngelihat, jangan dia deh, kayaknya dia mampu gitu. Ataupun dia aja deh gitu. Sebenarnya kita nggak tahu juga dia mampu apa enggak. Tapi secara depannya sehingga kita tuh kayak terganjal dengan diri kita sendiri, kok aku kok sampai gitu ya, kok mau sodakoh aja kayak mikir gitu ya. Nah itu gimana Mbak? Kasih Mbak Dede. Mbak Lina, mangga. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Dede. Ini pun ya, pertanyaan Mbak Dede itu pertanyaan saya banget. Jadi saya merasa, memang ya kita fenomena yang kita pun tahu ya, di zaman sekarang ini banyak yang bersedekah, banyak yang dia mengemis, benar dia mampu. Nah jadi bahkan sampai ada komunitas pengemis ya, maksudnya mereka itu sudah terorganisir. Tapi di sini ada dua tipe, terorganisir membantu untuk agar pengemis itu nggak melarat banget. Jadi biar uangnya itu bukan untuk jatuh kepada yang haram atau bukan yang pada sia-sia. Jadi nanti dikumpulin ke satu lembaga, satu orang untuk mereka kelola buat ini misalnya buat makan atau buat tempat tinggal seperti itu. Ada yang komunitas pengemisnya ini komunitas yang meresahkan memang. Ini sebenarnya peran bersama ya, peran wujud dari kita sebagai muslim bersama agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dia mengemis ternyata di rumah dia punya 2 mobil dan dia punya rumah ini banyak banget ya, banyak banget. Nah, di sini pertama yang harus kita lihat adalah pertama, kita menghukumi orang, menghukum di sini bukan ini, bukan menghukum ini ya, menghukum kejahatan. Maksudnya melihat orang, menilai ya, menilai orang itu dari zahir, dari luar dulu. Misalnya ada pengemis, saya melihat pengemis ini bukan orang yang suka ngerokok. Nah, di sini para syekh menyarankan kalau misalnya kelihatan orang itu bukan yang suka merokok, lebih baik dikasih. Tapi kalau orang itu kita kelihatan nih orang ini merokok karena dia megang ya, terus dia emang itu lebih baik jangan. Karena kita khawatir uang itu justru dia pakai buat rokok. Nah, yang nggak boleh itu kita menilai, menebak-nebak, ini bibirnya hitam banget, kayaknya dia orang rokok nih. Nah itu, jadi kita benar-benar menilai dari nyata, termasuk juga menilai, loh orang itu ternyata saya lihat dia habis belanja mobil nih di showroom mana itu, kok dia tiba-tiba minta-minta di depan kompleks saya misalnya nih. Nah kita harus melihat secara nyata, ya menilai secara nyata. Nah jadi boleh nggak milih-milih? Boleh banget, dan itu hukumnya dalam Islam memang ada. Jadi kita kasih agar tepat nih, termasuk ini ya dalam fikih prioritas, apakah yang lebih bermanfaat itu buat pada saat itu ya, buat orang yang sedang sakit pada saat itu karena nyawanya udah nggak tertolong lagi, dia harus operasi. Meskipun mungkin itu kalau kita sedekah ya sampai dia sembuh udah, tapi itu menolong nyawa. Atau kita sedekah kepada orang yang pada lembaga mungkin dimanfaatkannya nanti karena misalnya buat sedekah wakaf ya, wakaf yang membangunnya itu masih lama prosesnya. Nah, jadi kita nanti bisa menimbang dari itu. Yang penting jangan sampai. Nah, ini yang saya sendiri pernah merasakan ya. Pernah merasakan nggak mau bantu orang, bukan hanya masalah sedekah uang,
karena orang itu pernah menyakiti saya. Saya merasa, kenapa saya harus bantu? Orang itu pernah menyakiti saya. Menyakiti itu bukan menyakiti dalam baper, tapi menyakiti yang benar-benar menurut saya ini udah apa namanya, udah di luar galaksi ya, udah benar-benar nggak bisa ditolerir. Tapi saya ditegur dengan apa? Kisahnya Abu Bakar. Ingat pada saat Aisyah difitnah telah berzina dengan Sofyan ya. Di luar galaksi. Ini kan jadi ketika Safar itu, Sofyan itu Aisyah itu kehilangan kalung ya, kalung berharga. Nah, sama, nggak hanya Aisyah aja, ketika saya sadar cincin saya jatuh, benda berharga jatuh, cari. Aisyah itu rombongannya tertinggal karena mencari si kalung itu. Nah, ternyata ketika cari-cari itu ada Sofyan. Nah, dibantulah sama Sofyan itu. Jadi ketika pulang itu berdua, ya tapi berduanya bukan berdua yang dempet-dempet ya. Aisyahnya di atas tunggangan. Ada yang melihat memfitnah itu, dan yang memfitnah itu siapa? Yang sering dibantu sama Abu Bakar. Jadi saudaranya Abu Bakar yang sering mendapatkan sedekah. Abu Bakar bilang, la atas sodak, aku nggak mau sedekah lagi. Nah, langsung ditegur sama Allah di ayat Al-Quran. Jangan sampai karena kita ada ngerasa beban di hati, kita nggak mau sedekah lagi sama orang. Jadi meskipun, ya ini memang jadi kenyataan ya. Jadi jangan sampai perasaan kita yang karena kita tersakiti sama orang, kita nggak mau lagi membantu. Seperti itu. Jadi itu catatan ya buat kita bersama. Kurang lebih itu Mbak Dede ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Aku tuh mau ini, mau ikutan nanya Mbak Lina, boleh? Bayar Mbak kalau misalnya moderator. Aduh. Boleh banget. Iya nih, aku mau nyambung nih masalah yang tadi terakhir kan tentang yang disakitin orang ya Mbak. Terus kita tuh kayak walaupun kita disakitin orang, kita nggak boleh loh. Misalnya tadi nggak mau bantu dia lagi. Nah misalnya kalau seandainya ini bukan masalah bantu-membantu Mbak, tapi kayak aku nggak mau ketemu lagi. Maksudnya karena itu ya kan sekarang kayak kita harus juga menjaga mental health ya, kayak gitu ya. Maksudnya kalau seandainya memang orang yang memang ya melukai gitu ya dalam hati, terus akhirnya kan kita juga kayaknya gak sanggup deh kayaknya buat ketemu lagi gitu ya. Nah itu bagaimana tuh Mbak hukumnya dalam Islam? Apakah kita boleh sebegitunya ya gitu? Karena kayaknya gue nggak ready deh buat ketemu dia lagi gitu, karena dia sudah menyakitinya luar biasa gitu kayaknya. Jadi kayak ya menghindar atau ya intinya nggak ini lagi lah gitu, nggak ingin lagi terlibat gitu ya berdekatan sama orang yang telah menyakiti kita. Nah bagaimana itu kalau kayak gitu hukumnya Mbak? Makasih. Masya Allah Mbak Putri. Sama-sama. Jadi memang masalah luka ini bukan hanya kita ya yang merasakan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan. Jadi pernah pada suatu saat ada salah seorang yang ingin berbaiat, jadi ingin menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Tapi orang itu adalah orang yang memakan hati Hamzah. Hamzah itu siapa? Pamannya Rasulullah, paman yang paling dicintain. Ibaratnya Rasulullah sama Hamzah tuh kayak Rasulullah udah sama abinya, kayak sama ayahnya. Saking sayangnya banget Rasulullah sama Hamzah. Hamzah itu dibunuh dan hatinya itu dimamah, dia dikunyah gitu. Itu kan perkara yang nyebelin banget ya. Ya Allah, mohon maaf ya, agak-agak curhat gitu ya. Nah, ini tiba-tiba orangnya mendapatkan hidayah dan menyatakan keislamannya. Kata Rasul, dikasih tahu nih sama sahabat, wahai Rasulullah, orang yang itu yang dulu memamah hati Hamzah itu mau menyatakan keislamannya. Kata Rasulullah, silahkan tapi jangan sama aku. Rasulullah aja nggak mau ketemu. Kenapa? Tentu Rasulullah akan teringat dengan pamannya yang wafatnya mengenaskan. Nah, untuk mengambil kita cara mengitu Rasulullahnya, pertama di sana Rasulullah bukan berarti masih membenci ya, tetapi di sana Rasulullah saking sayangnya dengan Hamzah, yaitu dengan pamannya Hamzah. Nah yang kedua di sini posisinya, jadi boleh nggak kita nggak ketemu dulu orangnya? Boleh banget dan itu tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang tuh apa? Kita masih dalam kesalahan dengan berniat pokoknya aku nggak mau maafin orang itu. Nah, jangan seperti itu. Itu yang dilarang ya. Jangan sampai kita melarang berazam dalam diri nggak akan maafin. Kenapa? Ingat, kita juga saat kita melakukan kesalahan yang kita sengaja atau nggak sengaja, kita juga pengen dimaafkan. Bahkan kan Allah juga sangat memaafkan kita dengan segala macam kebodohan dari dosa-dosa kita ya. Jadi, oke, saya nggak mau ketemu orang itu,
bukan berarti saya nggak mau maafin ya Allah gitu. Bantulah saya untuk menenangkan hati saya, misalnya bantulah saya dan bantulah orang itu agar dia lebih baik lagi misalnya. Karena barangkali, nah ini ya yang jadi catatan, renungan banget, barangkali banyak orang nih yang masih bombastic side eye, maksudnya di sini adalah julid ya, ke orang lain, mulutnya itu Masya Allah belum bisa terkontrol, barangkali karena kurang doa dari kita, kurang doa dari teman-teman sekitarnya, kurang doa dari teman-teman yang sering pengajian misalnya. Ingat ada salah satu orang yang dia telah membunuh 99 orang terus jadi 100 ya. Nah ini sama dulu saya ngiranya ini kisah hayalan, kisah fiksi. Ketika saya baca kitab, ya Allah Lina, ini tuh kisahnya Imam Bukhari. Kitab, dua buku, Bukhari dan Muslim itu adalah kitab yang paling benar atau paling sahih, paling bagus setelah Al-Qur'an ya, sampai dapat derajat itu. Jadi nggak ada yang bisa membantah kitab itu. Kan kalau saya menulis buku, masih ada sering kurang-kurangnya, salah-salahnya, tapi kalau dari kisah dari Bukhari dan Muslim itu nggak bisa dibantah. Nah, orang itu ternyata kenapa dia bisa sampai membunuh 99 kali, bukan kita mikirnya, "Ih, bengis banget orangnya," ternyata lingkungannya tuh cuek. Makanya dilanjutkan kita taunya kisahnya terpotong ya, ternyata di kisah lanjutannya itu, ada salah seorang pemuka agama menyuruh kepada orang itu, "Kamu harus berhijrah." Jadi setelah dia membunuh yang ke-100, kenapa? Karena yang ke-100 itu ketika dimintai nasihat, "Wah, kamu ini sama Tuhan nggak akan diampuni." Ya dia marah, dia langsung bunuh. Sampai dia genapin 100, dia bertemu lagi sama orang. Kata orang itu, "Kamu bisa dimaafkan." Betul ya. Dosa-dosa besar pun, zina, terus apa namanya, ukuk walidain atau apa namanya, mendurhakai orang tua, seperti itu masih bisa diampuni sama Allah. Yang jelas nyawa kita masih kita di badan, bukan seperti Firaun yang sudah mau dicabut. Kita masih dikasih waktu untuk bertaubat. Nah, ini orangnya ketemu sama orang yang ngasih nasihatnya betul. Kamu harus berhijrah dari kampung itu, karena sebenarnya kampung itu yang bermasalah. Karena kampung itu tahu nih, kamu melakukan ini, kamu didiemin aja. Nah, disuruh hijrah. Sama juga, barangkali ada orang yang, ya ini kok bukan hanya saya aja kok korbannya, yang lain juga tetangga-tetangga saya, orang-orang di komunitas saya juga korban dari julidnya orang itu nih. Nah, itu mungkin banyak dia nggak mendapatkan teman yang membantu dia, yang menasihati dia. Nah, seperti itu. Jadi boleh banget kita nggak mau ketemu dulu, nggak apa-apa. Yang penting dalam niatkan kita bukan karena kita mau membenci selamanya. Itu kurang lebih Mbak ya. Terima kasih Mbak Lina. Catatannya ya tidak membenci dan tidak ingin memaafkan gitu, nggak boleh ya. Tapi emang sih kalau aku pribadi kayak emang sih kalau seandainya teringat gitu ya sama beliau itu misalnya, terus kayak mendoakan sih kayaknya, oh ya mudah-mudahan beliau di sana sehat, keluarganya sehat, bla bla bla. Jadi ya kadang kan namanya manusia ya Mbak Lina, kayak hatinya masih kadang keingetan gitu ya. Paling solusinya paling ya itu sih, aku juga pengen ngedoain aja, mendoakan beliau lah, seperti itu. Ada lagi teman-teman? Udah mau habis sih waktunya ya. Tapi kalau memang mau, boleh nih satu lagi pertanyaan. Mbak, boleh satu lagi Mbak? Mangga, Ingin Mbak, menyambung tadi ya tentang kisahnya tadi seseorang yang membunuh 100 orang terus bertaubat ya. Nah, kemudian terus Mbak Rina kan nyambung bahkan dosa-dosa besar tuh maksudnya selama kita masih bernyawa, belum istilahnya belum di ujung tenggorokan gitu, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Nah, tentunya kita sadar dosa-dosa kita tuh banyak ya. Sedangkan ketika kita bertobat tuh apakah maksudnya perlukah kita kayak menyebut satu-satu dosa-dosa kita gitu ya, yang teringat, yang misalnya kita benar-benar sengaja dulu dilakukan itu, atau bisa kita berdoa dengan doa yang maksudnya bertobat dengan, ya Allah dosa-dosaku yang sudah lampau itu tolong ampuni semuanya, kayak gitu Mbak Lina. Oke, terima kasih banyak Mbak. Jadi untuk masalah ini cara bertaubat, jadi apakah harus detail kalimatnya, dulu saya pernah gini, saya gini. Nah, kalau kita ingat itu, ya, kita memang harus menyebutkan. Misalnya, ya Allah, saya tadi nggak sengaja malah neriakin anak, ya Allah ampuni saya nggak mau mengulang lagi, saya gitu ya. Ya Allah, saya pernah misalnya minjem barang, tapi saya lupa nggak bilang lagi, misalnya karena ini teman satu asrama ya atau bagaimana misalnya. Tolong ampuni saya. Nah, misalnya kita nggak ingat, boleh juga diucapkan secara umum, "Ya Allah,
Saya ini hamba yang lemah. Jadi tunjukkan kita tuh benar-benar hamba yang lemah. Saya adalah hamba yang lemah. Saya yakin saya pernah melakukan dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar. Ya Allah ampunilah saya gitu. Benar-benar kita menunjukkan kepada Allah ya yang bisa mengampuni adalah Allah doang. Nah, yang nggak boleh apa? Nah, ini yang nggak boleh adalah kita minta kita minta diampuni dengan didatangkan keburukan. Karena ini beberapa saya lihat sering terjadi. Contoh nih, ya Allah, saya tuh dulu pernah melakukan riba. Ambillah harta saya ya Allah, karena harta ini dari riba. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kita diminta dihilangkan harta dengan agar kita diampuni. Nah, yang kayak gitu nggak boleh. Kita nggak boleh kayak bernegosiasi seperti itu. Kenapa? Ini kisah nyata. Jadi ada orang dia berhaji. Nah, dia sudah taubat. Dia tahu dia dulu pernah ada riba. Ya Allah, hilangkan saja harta saya itu. Benar, rumahnya itu kebakaran. Langsung Allah kasih tuntas ya, kebakaran. Nah, di sini kita nggak boleh. Makanya doa ketika salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita harus memintanya yang baik-baik. Jangan sampai, ya Allah dulu saya pernah lupa ngutang sama orang, orangnya udah wafat. Ya udah deh, ambil aja nih misalnya HP saya. Nggak boleh gitu ya. Pokoknya berdoanya benar minta diampuni sama Allah tanpa kita perlu negosiasi. Kayak gitu Mbak, kurang lebih. Ya, seperti itu. Makasih Mbak Lina. Masya Allah ya, Allah tuh baik banget ya, sampainya kita ngedoain nggak baik aja nggak boleh gitu ya. Padahal mungkin itu maksud juga kita kayak ngerasa saking ya Allah kayak banyak dosa gitu. Tapi ya gitu, Allah pun nggak boleh ya nggak ngizinin kita untuk mendoakan yang tidak baik untuk kita ya gitu. Allah maha baik, Masya Allah. Alhamdulillah, itulah tadi mungkin jadi pertanyaan terakhir ya di kajian tadabbur Quran kita ayat kelima. Terima kasih kepada Mbak Lina selaku narasumber yang sudah selalu mengajarkan kita tentang Al-Quran yang luar biasa ini, khususnya hari ini Al-Fatihah ayat kelima ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Mbak Lina dan keluarga, dan juga bisa menjadi kebaikan untuk kita semua yang ada di sini yang mendengarkan. Sama-sama belajar Mbak-Mbak semua nih. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kalau misalnya ada yang nggak berkenan dari kata-kata, dari mimik wajah, ya Allah, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini semua. Dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam bahasa dalam penyampaian ya, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita jumpa lagi di acara selanjutnya 2 minggu yang akan datang insya Allah ya Mbak Rina. Makasih banyak sudah diajak main saya di sini di Rumin Quran insya Allah. Sebelum menutup saya ingin sedikit membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassim bihi akhlaqana wa nazim bihi hayatana wa nawwir bihi qulubana wa uyunana wa quburana wa wassi' bihi arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lapangkanlah dada kami bagi menerima ajaran Al-Quran, permudahkanlah dengannya segala urusan kami, perbesarkanlah dengannya pahala kami, perelokkanlah dengannya akhlak kami, perkemaskanlah dengannya hidup kami, cahayakanlah hati kami, mata kami, dan kubur kami dengan cahaya Al-Quran, serta luaskanlah dengannya rezeki kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Marilah kita tutup acara kita hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi insya Allah. Ya.